Ada sekitar 30.000 UMKM yang bergabung di UMKM Mandiri ini kita beri pelatihan mengenai transformasi menuju ekonomi digital. Dan ekonomi digital ini akan membawa sebuah pendekatan 3P. P pertama pelatihan, P kedua adalah pemasaran, dan P ketiga adalah permodalan. Nah, mereka kita harapkan bisa membuka peluang usaha dan lapangan kerja dan juga meningkatkan penghasilan untuk memperkuat ekonomi masyarakat. Dalam diskusi ekonomi daerah, terdapat pendekatan yang melihat wilayah bukan hanya sekedar tempat tinggal, tetapi sebagai sumber kekuatan ekonomi. Pendekatan ini dikenal sebagai paradigma ekonomi lokal. Intinya sederhana, setiap daerah punya potensi yang dimiliki oleh mereka. Contohnya ada bahan baku, identitas budaya, dan kreativitas masyarakat. UMKM ini adalah sektor yang paling dekat dengan konsep ini. Ketika UMKM tumbuh, daerah tidak hanya sekedar berkembang, tetapi menjadi lebih mandiri dan memiliki ekonomi yang lebih jelas. Produk UMKM kayak gini emang menarik sih, otentik juga kan. Cuman sebenarnya apa bener-bener sustain ya buat kedepannya? Gua akui kreatif sama ya otentik, tapi itu masalahnya mereka tuh kan harus memiliki modal yang besar untuk melakukan ekspansi ke daerah yang lain kan. Nah, kalau menurut gua sih itulah menariknya UMKM ya. Dia itu bisa bertumbuh seiring dengan pertumbuhan dari potensi daerah tersebut. Jadi kalau dikelola dengan benar bisa membuka ruang pertumbuhan yang lebih besar lagi untuk UMKM tersebut. Setuju. Banyak produk lokal sebenarnya mempunyai nilai tambah dan tidak bisa ditiru oleh produk massal. Ini 2025 men, era globalisasi. Di mana-mana tuh barang udah murah, cepet. Dimana apalagi kan kalau kita ngeliat produk internasional mereka udah terstandar. Mereka juga harganya udah lebih miring kan. Terus gimana caranya UMKM bisa sustain berkembang? Ya justru karena serba global inilah para konsumen tuh nyarinya yang otentik. Jadi UMKM tuh kan setauku sih dia punya ceritanya sendiri, punya karakternya masing-masing seperti apa. Jadi ya itu kelebihannya di situ. Tapi gimana soal kendala biaya atau pemasarannya? Soalnya kan itu yang jadi masalah utamanya untuk menguatkan produk lokal atau ekspansi keluar. Keduanya bisa. Tapi langkah pertama, ya fokus dulu kita di pasar lokal. Kalau pasar lokalnya kuat, ya baru kita bisa ekspansi keluar. Betul, kalau akar lokalnya kuat, UMKM bisa lebih percaya diri ketika memasuki pasar yang lebih luas. Saya perhatikan banyak UMKM yang berkembang pesat itu karena mereka memanfaatkan potensi sekitar. Misalnya, bahan baku yang tersedia, keterampilan masyarakat, atau ciri khas daerah. Jadi masyarakat lokal itu merupakan salah satu faktor supaya UMKM lokal itu jadi maju ya. Ya benar. Jadi kalau masyarakat lokalnya mendukung UMKM, jadi UMKM itu nanti pasti bakal berkembang. Nah, kalau sudah berkembang, punya kualitas yang bagus dalam produknya, punya pemasarannya juga jelas, ekspansinya kemana, nanti dengan sendirinya UMKM itu akan naik kelas. Bener sih, kayaknya gue terlalu ngelihat sisi buruknya, sisi kurangnya aja dari UMKM. Aku gak pernah kepikiran kalau UMKM itu punya nilai lebih di otentiknya mereka, di pasar yang celah bisa mereka ambil. Itu suatu hal kelebihan yang gak bisa diambil dari tempat lain sih. Dan masalah seperti biaya produksi dan pemasaran itu bisa diperbaiki sering jalannya waktu. Kalau lingkungannya ya mendukung sih. Benar, UMKM itu bukan hanya soal usaha, tapi jaringan antara pelaku usaha, komunitas, dan daerah. Kalau jaringan itu kuat, UMKM bukan hanya bertahan, tapi bisa jadi motor penggerak ekonomi. Melalui dialog ini, kita dapat memahami bahwa paradigma ekonomi lokal tidak hanya dengan konsep pembangunan, tetapi strategi yang membumi
UMKM menjadi bukti bahwa potensi daerah dapat diolah menjadi kekuatan ekonomi yang nyata. Ketika pelaku usaha, masyarakat, dan lingkungan saling mendukung, pertumbuhan ekonomi semakin kokoh. Dan dari akar lokal inilah UMKM dapat berkembang, memperluas pasar, dan membawa manfaat bagi seluruh masyarakat.